Silahkan dibuka mushafnya. Surat Al-Buruj. Kita lanjutkan. Langsung ya, kita lanjutkan ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. Ulangi. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Ha tidak ada gunnahnya. Jaha ha dan tipis. Ya, walahum hum ini juga hu tidak ada gunnahnya. Jadi bukan walahum hum. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Ya, jangan dibuka rahangnya sehingga terucap qaf fathah qa, enggak. Sukun, ya, disukunkan. Jadi yang ya ini nanti perlu kita bahas ya. Pada saatnya nanti kita akan bahas cara mengucapkan qalqalah dan kesalahan yang sering terjadi dalam baca qalqalah ya, termasuk diantaranya adalah
suaranya condong ke harakat. Ya. Di sini tidak dibaca tipis juga, hariq tidak, tapi tetap dia tebal karena huruf qaf, ya, hariq. Nah, di sini kuncinya ada pada rahang. Jadi rahang itu tetap di tempat. Jadi kalau rahangnya membuka, maka dia akan condong ke harakat. Hariq, qa. Nah, ini kalau dibuka rahangnya qa. Ini jadi ada pengaruh harakatnya. Tidak. Jadi tidak dibuka rahangnya. Ya. Yang membuka adalah makhrajnya saja. Walahum 'adzabul hariq. Walahum 'adzabul hariq. Ya, gitu. Ulangi. Falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannat. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannat. Ya, tadi di awal belum sempat saya singgung. Ketika membaca inna, jangan sampai i-nya memanjang. Artinya apa? Ada tamtid. Ya, ini termasuk di antara kesalahan yang sering tidak disadari. In tidak. Ya, khususnya yang gandrung dengan irama, kadang di sini dicengkokkan. Tidak ada cengkok di sini. In tidak. In langsung ke nun. Ya, jadi i-nya tidak terkesan panjang. Jadi ada tambahan huruf ya-nya, tidak. Jadi i segitu, i pendek ya, i ya, tidak memanjang. In ya. Yang dipanjangkan suara nunnya saja. In gitu ya. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannat. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannat. Sama juga lahum. Lahum ini bukan lahum ya. Lahum ya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Satu-satu coba. Tajri. Ya, bukan tajri. Jri tidak. Taj sendiri, ri sendiri. Gitu ya. Tajri. Ya, dan jangan diimalahkan. Sekali lagi tadi qalqalah ya, tidak condong atau miring ke atau condong ke harakat. Taj tidak perlu di taj gitu ya, ke gitu. Taj enggak. Taj. Ri. Tajri. Ya, jangan dicampur antara jim dan ra-nya menjadi jeri. Jeri tidak. Tajri tidak. Tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar. Satu lagi, ini yang sering tidak kita sadari juga, membaca haknya tipis. Ya, walaupun di situ ada huruf ra setelahnya, tidak ada pengaruhnya. Ha. Ya, begitu ya. Jadi bukan hor, tidak. Haru. Perhatikan. Haru.
Ha-nya tetap tipis. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Dzalikal fawzul kabir. Enggak, ra-nya tipis. Kabir. Ya. Sama dengan qadir, basir dan lain sebagainya, ya. Termasuk khair. Ya. Ini jadi ra sukun. Di sini ra-nya sukun atau harakat? Kabir sukun disebabkan karena waqaf. Jadi disukunkan karena waqaf. Nah, ini bisa ditandai, ya. Kalau sebelumnya ya sukun, ra-nya tipis. Ya, ra-nya dibaca tipis. Jadi dan sebenarnya di sini kenapa tipis? Karena sebelum ra sukun ini ada huruf sukun sebelumnya kasrah. Ya. Sebelum ra sukun ini apa? Huruf sukun sebelumnya kasrah. Ya sukun sebelumnya kasrah. Ya, walaupun kalau ya sukun ini mau sebelumnya hurufnya kasrah atau fathah tetap dibaca tipis. Untuk ya sukun, ya, untuk ya sukun. Jadi khusus untuk ya sukun, ya. Jadi ya sukun yang berada sebelum ra, ya. Di sini itu mau sebelumnya hurufnya berharakat kasrah atau tidak atau fathah tetap ra-nya dibaca tipis. Ya, makanya tadi kita contohkan apa? Khair, lahum fiha khair. Ini juga tipis. Ya, walaupun sebelum ya sukun itu fathah. Dzalikal fawzul kabir. Dzalikal fawzul kabir. Bukan kabir, kabir. Kabir. Ulangi. Dzalikal fawzul kabir. Barakallahu fikum. Ya, 2 ayat saja. Coba ulangi sama-sama. Innal ladzina fatanul mu'minina. Dah. Dah. Langsung in gitu. Ayo. Silakan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam. Falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul harim. Hindari suara dengung pada saat pengucapan ha. Falahum hu dari mulut, ya. Falahum hum dan tipis. Silakan ulangi. Falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Ya. Terus Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannah. Ya, coba diseragamkan. Nun musyaddadah, nun tasydid, mim tasydid ditahan. Innal ladzina. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannat. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Tah. Haknya yang jelas. Ya, bukan tah. Ya. Hak pedas katanya. Hak pedas. Seperti hak. Kalau orang kepedasan, seperti itu. Ya, ada durasinya juga. Jadi ada kadarnya. Lil harfi mizanun. Jadi setiap huruf itu ada kadarnya, ada ukurannya.
Ya, kata Imam Sakhawi, ya, lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizani. Jadi setiap huruf itu ada timbangannya, ada takarannya. Maka jangan jadilah orang yang melampaui timbangan atau mengurangi timbangan. Jadi tahti, ya. Ya. Sekali lagi. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Tebal. Haru. Ya, yang tidak boleh tebal haknya. Ra-nya tetap tebal. Haru. Haru. Baik. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Naam. Dzalikal fawzul kabir. Ahsantum, barakallahu fikum. Masyaallah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Pekan yang lalu telah kita bahas bersama ya, masih pada dasar-dasar ilmu tajwid. Kita bahas pekan lalu tentang lahan ya, kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Kesalahan di dalam bacaan Al-Quran itu ada dua, lahan jali dan lahan khafi. Apa itu lahan di sini? Yang dimaksud lahan adalah al-khata' ya fi tilawatil Quran. Kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Contoh ya, jadi lahan itu ada dua tadi ya, lahan jali dan lahan khafi. Ya, jali disebut jali kenapa? Jali itu artinya zahir, tampak. Kesalahan yang tampak. Jadi ada kesalahan yang tampak, ada kesalahan yang tersembunyi. Maksudnya tampak dan tersembunyi ini apa? Tampak artinya dia dapat diketahui oleh siapa saja. Ya. Baik itu orang yang menekuni ilmu tajwid ini ataupun yang tidak. Ya, karena kesalahannya fatal ya. Adapun khafi tersembunyi karena memang itu ya hanya diketahui oleh orang-orang yang mutakhassis ya, orang yang menekuni bidang ya ilmu ini saja. Ya, tidak semua orang tahu. Ya, orang yang belum mempelajari ilmu tajwid tidak tahu kalau itu sebuah kesalahan. Makanya disebut dengan lahan khafi. Dua-duanya sama-sama kesalahan dan yang harus dihindari. Ya, keduanya ya, jadi dibagi di sini itu bukan berarti kesalahan yang jali itu tidak bisa ditolerir kalau kesalahan khafi ditolerir. Tidak secepat itu mengambil kesimpulannya. Jadi tetap hukumnya dua-duanya terlarang. Ya, hanya saja nanti untuk lahan khafi ada perinciannya. Nah, juga tidak serta-merta terlarang untuk ya maksudnya terlarang dalam semua keadaan. Ya. Untuk yang lahan khafi nanti perlu diperinci nanti saat kita membahas hukum iltizam bitajwid. Lahan jali sendiri itu memang kesalahannya fatal karena dapat merubah makna maupun i'rabnya. Jadi kesalahan yang terdapat pada maknanya atau i'rabnya itu disebabkan karena merubah ya, hurufnya maupun harakat. An'amta alaihim dibaca an'amtu alaihim. Fakatsarakum dibaca fakassarakum. Ya, mungkin ini karena logat ya, tha yang dibaca dengan sin ya, dalam bacaan Al-Qur'an tidak dibenarkan. Walaupun mungkin dalam logat atau percakapan sehari-hari ya biasa ya, ada memang di kalangan orang Arab sendiri ada tha yang dibaca dengan sin. Ya, wallahi hadza kasir ya. Kasir maksudnya katsir. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an ya tidak bisa ya. Jadi harus dibaca dulu dengan tha ya, walaupun logatnya dengan sin ya. Atau huruf yang lainnya ya, termasuk di antara lahan jali yang merubah huruf itu seperti
Qaf yang dibaca dengan G, ya. Qul dibaca gul, ya. Ini lahjah yang ya tidak ada di dalam versi bacaan Al-Qur'an manapun, ya. Walaupun sudah mungkin menyebar logat ini, ya. Wagalu, ya. Qaf, ya, bukan. Termasuk kesalahan juga asa dibaca dengan tebal sinnya asa, ya. Karena mungkin suaranya besar jadi sinnya ikut tebal. Untuk ini Imam Al-Jazari memperingatkan wa khallis infitaha mahdzuran asa khaufa ishtibahihi bi mahdzuran asa. Jadi ada kata asa, ya. Ini Imam Al-Jazari memperingatkan agar kita memurnikan sifat infitahnya. Jadi dibuka, ya. Infitah. Asa, ya. Jangan dikatupkan asa, ya. Jadi ini sin dan shad, ya. Itu dapat, ya. Ini dalam pengucapan. Jadi kalau kita membahas ini sebenarnya ini terkait dengan ilmu yang dengannya nas Al-Qur'an itu terjaga. Jadi ada beberapa ilmu, ya, yang dengannya nas Al-Qur'an itu terjaga. Salah satunya adalah, ya, ilmu lisaniyah sautiyah, ya. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an ini, ya, baik dari segi pengucapannya maupun dari penulisannya. Keduanya terjaga secara mutawatir seperti yang kita sampaikan di awal-awal pertemuan kita. Nah, ilmu-ilmu yang dengannya terjaga, ya, Al-Qur'an sebagaimana yang Allah firmankan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya, yang menjaga nas Al-Qur'an itu tadi ilmu lisaniyah sautiyah, ilmu aswat, ya. Dalam hal ini masuk di dalamnya ilmu tajwid, ilmu saraf, ilmu nahwu, ilmu waqf wal ibtida'. Ya, itu masuk dalam kategori ulum lisaniyah sautiyah. Ada juga ilmu kitabah, ya, tulisan, ya, masuk di dalamnya ilmu rasm, mushaf, dan ilmu dhabt, ya, tanda baca. Kemudian yang ketiga ilmu ma'ani, yang masuk di dalamnya ilmu ma'ajim, ya, ilmu balaghah, dan ilmu tafsir. Dan yang keempat adalah ilmu riwayah, yang masuk di dalamnya adalah ilmu qiraat, ya, ilmu sanad, ya, atau rijal. Nah, terkait dengan pengucapan asa, ya, asa, mahdzura, ini berubah pengucapan hurufnya itu bisa mempengaruhi perubahan apa maknanya, ya. Atau mungkin seperti alhamdu yang dibaca alhamdu, ya. Antara alhamdu dan alhamdu ini berbeda maknanya. Nah, termasuk kesalahan yang tampak lahan jali ini adalah i'rab. I'rab itu harakat. Bismillahi dibaca bismillahu, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ni jadi rahmana. Ya, ini, ya, kadang terjadi, ya, di lisan ajam kita, ya, harakat ini, ya. Atau maliki yaumiddin, ya, kadang karena sudah terbiasa maliki yaumuddin, ya, yaumuddin, padahal yaumiddin kasrah mi. Atau iyyaka kita sebutkan di Al-Fatihah saja, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu ini juga rawan, dalnya dibaca dengan sukun, padahal harusnya dhammah. Kenapa rawan dibaca dengan sukun? Karena ada wawu setelahnya, di mana antara pengucapan dhammah dan wawu itu berdekatan. Sehingga kadang dhammah yang pertama atau dhammah ini ini tidak sempurna. Karena biasanya kan orang ketika membaca itu dia langsung terpusat pikirannya ke huruf setelahnya. Jadi pikirannya itu ke huruf setelahnya.
Nah, pada huruf yang pengucapannya mirip, ya, dhammah dan wawu mirip tidak? Mirip, ya. Karena dhammah itu diambil dari pengucapan wawu, ya. Na'budu wa na'budu, iyyaka na'budu wa na'budu, ya. Padahal na'budu harusnya. Ya, di sini harus jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka na'budu wa na'budu wa ini berubah harakatnya. Nah, seperti ini masuk dalam kategori lahan jali. Ya, kesalahan yang tampak. Intinya kesalahan yang tampak ini ya terdapat pada kesalahan apa? Makna maupun i'rabnya. Yang kedua, lahan khafi. Khafi artinya tersembunyi, karena memang kesalahan ini ya diketahui oleh orang-orang yang memang menekuni ilmu ini. Orang yang tidak menekunnya mungkin dia tidak akan tahu kalau itu merupakan sebuah kesalahan. Karena memang kesalahan ini lebih kepada kesalahan di dalam kesempurnaan sifat, ya, atau cara pengucapannya yang kurang sempurna, ya, atau tidak tepat pada makhrajnya, ya. Contoh di sini yang dicontohkan dalam kitab Tajwid Musawwar, su'al adzab dibaca tanpa memanjangkan lebih dari 2 harakat wawunya, huruf madnya, su'al adzab. Walaupun memang antara mad dan qasr di sini itu ya tidak ada perubahan secara makna, tidak berubah maknanya mau dibaca 4 harakat atau 2 harakat. Ya. Ya lagi tidak ada perubahan makna, ya. Tetapi kalau dibaca 2 harakat maka ada yang kurang, ya, bagian dari pengucapannya, ya, yang pada akhirnya ya berkurang juga bagian dari Al-Qur'annya, bacaan Al-Qur'an kita. Di sini hukumnya wajib, mad wajib muttasil, ya, su'a. Jadi harus dipanjangkan lebih dari 2 harakat. Adapun panjangnya lebih dari 2 harakat, 3, 4, 5, 6 itu ada khilaf. Ya, maksudnya ada perbedaan versi bacaan dan itu sah. Yang jelas tidak dibaca 2 harakat. Ya. Anfusikum dibaca anfusikum dengan izhar, jelas, ya. Ini termasuk kesalahan. Kesalahannya namanya lahan khafi. Kesalahan ini tidak merubah makna antara bacaan ikhfa anfusikum atau dibaca salah dengan izhar anfusikum, tidak merubah makna. Namun ini tetap merupakan sebuah kesalahan yang harus dihindari, ya. Dan pada saat talaqi, ya, dan musyafahah, jadi makamnya kalau makam ta'lim seperti kita tadi, ya, kedua-duanya harus kita hindari. Jadi harus terhindar dari kedua macam kesalahan ini, baik itu lahan jali maupun lahan khafi. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke tema baru, yaitu tentang hukum mengamalkan tajwid, ilmu tajwid di dalam bacaan Al-Qur'an. An-nasu fi hadzal amr baina mutasyaddidin wa mutasahil. Dalam hal ini, ya, dalam perkara ini orang itu terbagi menjadi Fadal. Ya, tidak apa-apa. Orang itu terbagi menjadi 2 golongan. Ya. Silakan, tidak apa-apa. Antara orang yang mutasyaddid dan orang yang mutasahil. Orang yang keras dan orang yang gampang, kalau bahasa Jawanya apa? Menggampangkan. Nah, kita tidak condong ke yang keras, tidak juga ke yang lembek atau yang apa? Menggampangkan. Mutasyaddid di sini orang yang apa di terjemahannya di situ? Orang yang berlebihan atau orang yang menghukuminya bukan serampangan, apa? Itu mutasahil, mutasyaddid. Orang yang berlebihan, ya. Maksudnya di sini di kebiahwiyah gitu, ya. Istilahnya semua kesalahan dosa gitu, ya.
Kesalahan apa saja, enggak lihat-lihat ini siapa yang membacanya, orang yang sudah belajar atau yang belum. Pokoknya kalau salah ya dosa. Gimana baca Quran jadi dosa? Ini mutasyaddid. Ya, ada enggak seperti itu? Ya ada. Ya, ada. Jadi orang baca Quran enggak boleh salah sedikit pun gitu ya. Enggak lihat-lihat ini orangnya sudah belajar atau baru belajar gitu ya. Pokoknya kalau salah dosa sampean gitu. Ini mutasyaddid. Ya. Ya, tidak dipilah-pilah mana kesalahannya, mana ini lahan jali, mana lahan khafi. Walaupun dua-duanya sama harus dihindari, sama-sama harus dihindari. Atau yang mutasahil. Mutasahil ini menggampangkan. Ya. Enggak apa-apa, apa namanya? Enggak ada apa namanya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu biasanya dalilnya. Ya. Wa ma betul, ya dalilnya betul, ya. Ya, tetapi penggunaannya yang tidak tepat. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, ya. Allah tidak menjadikan di dalam ya agama Islam ini sesuatu yang memberatkan. Ya, betul ya. Dan ini sebenarnya juga mudah. Kalau kita belajar tajwid ini, kalau kita sudah belajar, semuanya memudahkan. Betul atau benar? Ya kan? Seperti yang pernah saya sampaikan juga di sini bahwa hukum-hukum bacaan Al-Quran, kaidah-kaidah tajwid ini semuanya dalam rangka memudahkan. Termasuk versi bacaan yang ada, yang bermacam-macam, itu semuanya dalam rangka memudahkan, bukan memberatkan. Berat itu karena orang belum mempelajarinya. Ya. Tadi kalau dibaca anfusikum itu lebih berat daripada anfusikum. Ya. Termasuk kalau an'amta dibaca an'amta. Ya. An'amta. Nah, ini berat. Yang mudah bagaimana? Izhar, betul. An'amta. Jadi semuanya dalam rangka memudahkan. Dan saya pesan kepada jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah mempelajari tajwid ini, ya, kita tidak ya terlalu keras, ya, jangan keras-keras dan jangan menggampangkan. Karena tujuannya kita mempelajari tajwid ini agar bacaan Quran kita itu mudah, ya, kita bisa menikmatinya. Bacaan yang sempurna, yang proporsional, yang kita membawakannya itu dengan mudah, ya. Dan memang sejatinya semua hukum-hukum bacaan Al-Quran itu untuk memudahkan kita, agar bacaan kita itu terasa mudah. Adapun yang merasa kesulitan bisa jadi karena belum mempelajarinya, atau karena dulu apa? Ya, belum paham, jadi merasa apa? Tidak ada salah. Dulu sebelum belajar tajwid rasanya bacaan saya benar semua, perasaannya. Ya. Kok sekarang setelah belajar tajwid jadi salah semua? Ya, namanya orang baru belajar. Biasanya orang baru belajar itu, ya, mungkin dia akan merasa orang lain salah semua. Ya, ya. Karena, tapi semakin lama dia belajar, ya, maka ya sikapnya akan berbeda, gitu ya. Ya. Lebih banyak tasamuhnya, lebih banyak apa? Tasamuhnya. Sama dengan kita kalau belajar dari hanya satu guru saja, hanya belajar Al-Quran dari saya saja gitu, maka seakan-akan selain saya, ya, selain dari saya itu salah semua gitu ya. Ya. Nah ini juga penting ya, apa namanya, belajar suatu disiplin ilmu ini tidak hanya dari satu guru saja. Ya tentunya guru-guru yang mutakhasis ya, tidak sembarang guru maksudnya. Jadi ada semacam ta'assub, itu biasa dalam permulaan belajar seperti itu ya. Baru belajar itu rasanya yang lain salah semua bacaannya ya. Ya. Yang benar apa kata guru saya ya. Tapi setelah lama belajar dan kemudian dari satu guru ya pindah ke guru. Nah, namun untuk hal ini memang perlu diperhatikan adabnya. Dan ini biasanya di dalam belajar Al-Qur'an ya, penuntut ilmu lalai. Apa itu? Jadi ketika berpindah dari satu guru ke guru yang lain, ya, jangan icip-icip. Ya. Faham maksudnya icip-icip? Ya, kalau orang dari Turki sana ada oleh-oleh ya, khas daerah mertua saya, icip-icip. Makanan ringan itu ada yang icip-icip gitu ya. Icip-icip itu hanya mencicipi saja gitu ya. Antar satu ustaz cicipin ini gini-gini. Enggak.
adabnya harusnya selesaikan dulu dari satu ustadz, kemudian baru pindah ke ustadz yang lain, atau dari satu syekh ke syekh yang lain. Itu selesaikan dulu dari ustadz yang pertama, baru pindah ke yang kedua. Seperti itu. Jangan baru hadir sekali, sudah pindah ke yang lain, pindah ke yang lain, pindah-pindah, jadinya nggak jadi. Ya, jadi nggak jadi gitu ya. Jadinya nggak jadi gitu. Seperti itu. Bukan seperti itu maksudnya. Karena di situ biasanya ada hal-hal yang kurang adab sebagai penuntut ilmu, ya, ketika kita belum betul-betul ustadz pun belum mengenal, ya, siapa kita, gitu kan, belum mengenal lebih dalam, belum pernah membacakan, ya, ilmu ini kepadanya, gitu ya, seperti itu. Baik, jadi dalam hal menghukumi tajwid amali, ya, bisa kita sebut sebagai tajwid amali, mempraktekkan ilmu tajwid dalam bacaan Al-Quran itu, ya, kita harus pertengahan. Ya, saya di sini mengajak kepada pertengahan, ya, tidak keras-keras dan juga tidak menggampangkan, ya, tasahul. Nah, agar permasalahan ini terperinci, maka perlu dibedakan berikut ini. Yang pertama, ya, dari sisi makharijul huruf, memang dari sisi ini hukum mengamalkannya wajib, ya. Tapi justru dalam prakteknya kita sering terbalik, kita tasahul, menggampangkan masalah makharijul huruf ini, ya. Sedangkan pada hal yang mungkin itu bisa ditolerir, malah kita kenceng gitu ya, kencang, ya. Ini kebalik. Justru yang harus diiltizam, ya, komitmen di sini, ya, yang hukumnya wajib di sini dari segi makharijul huruf, ya, ini harus tepat. Karena kalau tidak, maka secara hukum ya haram, ya, mutlak, ya, secara mutlak. Contohnya seperti merubah huruf ha menjadi kha atau ha, ar-rahmani atau ar-rahman, dibaca ar-rahman atau ar-rahman. Ya, ini nggak ada, istilahnya nggak ada toleransi gitu ya. Ya, tidak bisa ditolerir kesalahan semacam ini. Ya, seseorang yang belajar harus memperhatikan masalah ini. Belajar membaca Al-Quran terkait dengan kesalahan makharijul huruf ini harus diperhatikan, ya. Jangan sampai terjatuh di dalam masalah ini. Ini dari sisi makharijul huruf, ya, itu hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan atau disepelekan, ya haram, ya. Karena ini sama saja merubah sesuatu dari Al-Quran, ya. Orang hafal pun, ya, ini bagi yang menghafal Al-Quran, ya, at-tahsinu qabla at-tahfidz, ya, at-tahsinu qabla at-tahfidz, itu kaidahnya yang benar. Jadi sebelum menghafal, pastikan dulu bacaannya benar, ya. Kadang bagi yang terlalu semangat menghafal, bacaannya belum ditahsin, sudah, ya, ingin segera khatam, tidak hanya juz 30 tapi 30 juz, ya. Ketika sudah khatam, ya, dibacakan ke ustaz, ya, kadang kan ini kan menghafalnya karena otodidak, ya, sendiri, ingin menghafal ziyadah sendiri. Ya, kalau menghafal sendiri itu, ya, ini kita jadi berbicara masalah hifdzul Quran, ya, enggak apa-apa, ya. Ya, karena ada kaitannya. Terkait dengan menghafal Quran itu, ya, memang menghafal sendiri itu, ya, ada manfaatnya, ya, karena dia bisa lebih cepat khatam gitu, ya. Tetapi ya sedikit manfaatnya. Orang yang menghafal Quran hendaknya dia mencari guru untuk setoran, kemudian mencari partner untuk murajaah, nah, itu penting. Adapun yang lainnya itu sebagai wasilah, sarana saja, sarana pendukungnya, ya, termasuk murattal atau yang lain sebagainya, itu untuk mendukung saja, ya. Jadi jangan dijadikan patokan, saya cukup mendengarkan bacaan saja kemudian saya hafal terus, ya. Atau dengan aplikasi, kan sekarang sudah ada aplikasi, ada tasmi' dan lain sebagainya. Tidak cukup, ya. Karena yang mendasar dalam hal ini harus ada sosok guru dan sosok teman, ya. Nah, kadang yang menghafal Quran tanpa tahsin, ya, ini seperti
bekerja itu 2 kali lipat gitu. Setelah selesai hafal Qur'annya menjadi beban. Ya. Makanya dalam menghafal Quran ada sebagian ulama yang mengatakan begini, kalau orang hafal Quran kemudian bacaannya salah-salah, khususnya dalam makharijul huruf ini, dia tidak dianggap menghafal Quran karena yang dihafalkan bukan Al-Quran. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahman gitu ya, atau yang lainnya banyak seperti itu, maka hafalannya tidak dianggap, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan betapa banyak orang yang hafal Quran, hafalannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, bacaannya. Ya, karena bacaannya itu adalah modal hafalannya. Makanya bagi penghafal Quran, semangat antum untuk menghafal Quran itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kita mensyukurinya adalah dengan memperhatikan kualitas hafalan kita. Dan modal hafalan Quran kita adalah bacaan kita. Ya, karena kalau umpamanya kita menghafal dengan bacaan yang salah, untuk memperbaikinya lebih sulit. Ya, karena dalam proses menghafal kita pasti mengulang-ulang. Ya, kalau yang pengulangannya baik itu yang minimal 20 kali. Setelah dihafal diulang terus agar hafalannya tetap ada. Ya. Itu diulang-ulang. Kalau kita mengulangnya sesuatu yang salah, ya, maka untuk memperbaikinya, ya, minimal kita harus mengulangnya sebanding. Kalau bisa lebih banyak gitu ya. Karena kalau umpamanya kita baru tahu sekali saja, umpamanya Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Ya, ada. Itu ada satu salawat, satu salatil wusta. Ya. Itu kadang kalau umpamanya tidak memperhatikan hafidhu ala salawati was salawatil wusta, itu sudah diulang-ulang. Was salawatil wusta was salatil wusta. Setelah ditegur, ya. Setelah maju ke guru ditegur was salatil wusta. Itu untuk merubah wassalatil wusta dari wassalawatil wusta itu butuh perjuangan sendiri. Ya. Karena mungkin di sini sudah tahu kalau itu yang benar wassalatil wusta, bukan wassalawatil wusta. Namun karena kesalahan itu sudah terulang-ulang, maka walaupun di sininya sudah tahu yang benar wassalatil wusta, di sininya, ya, di lidahnya yang sudah terbiasa wassalawatil wusta, salah lagi. Nah, jadi seperti itulah ya, di dalam menghafal Quran hendaknya mengikuti kaidah, ya, at-tahfidzu qabla at-tahsinu qabla at-tahfidz, ya. Tahsin dulu baru tahfidz gitu ya. Karena hafalan yang bacaannya salah itu sulit untuk memperbaikinya. Nah, sisi yang kedua, dari sisi yang kedua ini lebih kepada cara pengucapan hurufnya. Kalau makharijul huruf tadi itu tempat keluarnya huruf, ya. Adapun sifatnya maka di sini dibagi menjadi 2, ya. Ada sifat yang perubahannya itu dapat mengeluarkan huruf dari makharajnya atau dari tempatnya. Sifat ini ya biasa disebut sebagai sifat lazimah, ya. Sifat yang itu menjadi nilai sebuah huruf, ya. Yang apabila sifat tersebut hilanglah nilai huruf. Apabila sifatnya ini diganti dengan sebaliknya, maka berubahlah hurufnya. Nah, iltizam, ya, komitmen atau mengamalkan sifat ini hukumnya wajib, sama dengan makharijul huruf tadi, ya. Ini sifat yang selalu melekat pada huruf. Ya. Kalau ditinggalkan ya haram. Contoh, ya, ketika kita membaca asa tipis gitu ya. Asa sifatnya kan tarqiq. Ini sifat yang tidak boleh hilang atau berubah menjadi tafkhim. Ya, ini sama juga at-talaqu dengan at-talaqi. Ya, at-talaq, at-talaq. Karena maknanya beda. Antara talaq berpisah, at-talaq bertemu. Ya, berjumpa. Ya, ini kalau at-talaqu marratan at-talaq. Nah, ini masuk dalam sisi sifatul hurufnya, ya. Kalau tidak diperhatikan maka ini ya haram, ya. Baik. Nah, yang perlu pembahasan rinci di sini adalah sifat tazyiniyah, tahsiniyah. Sifat penghias. Contohnya
Ar-Rahmanir Rahim. Dibaca tarqiq Ar-Rahmanir Rahim. Kalau ini masih bisa ditolerir, ya. Atau ketika mengucapkan haknya tadi seperti, ya, tahtiha, itu masuk di sini, ya. Tahtiha, tahtiha. Tidak jelas hamznya. Atau ketika mengucapkan shin, ya, syarri, 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 ya. Harusnya syarri, sya, ya. Ya. Atau durasi hurufnya, huruf rakhawah dalam keadaan sukun. Alam nashrah, nashrah. Tapi dibacanya pendek. Alam nashrah, seperti ditasydidkan. Ya. Di sini harus dibandingkan mana yang tasydid, mana. Alam nashrah. Nah, ini ada yang kurang shinnya. Nashrah. Nah, jadi ada temponya. Nah, hal semacam ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan lahan khafi tadi. Maka di sini harus dibedakan antara dua keadaan. Kalau ala sabilit talaqqi wal musyafahah, dalam rangka talaqqi dan musyafahah, jadi makamnya makam ta'lim seperti kita tadi, maka ya iltizam mengamalkannya itu wajib, tetap wajib. Dan meninggalkannya haram. Kenapa demikian? Li'annahu kadzibun fir riwayah. Karena itu merupakan sebuah kedustaan di dalam periwayatan. Kalau umpamanya saya tadi umpamanya tahtiha, saya anggap ya tidak masalah lah ya. Ini maka ada kedustaan, jadi tidak amanah, ya, seperti itu. Keadaan yang kedua ala sabilit tilawah al-mu'tadah, ya. Dalam keadaan membaca Al-Qur'an biasa. Tilawah itu atau tilawah biasa ini maksudnya seperti kita, ya, seperti di bulan Ramadan ini menghatam seperti itu kan, atau mungkin murajaah, mudarasah, atau membaca biasa hanya sekedar ta'abbud saja. Ya. Maka di sini dibedakan juga, ya, antara dua pelakunya. Kalau yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang mutqin, yang tahu hukum-hukum bacaannya, maka itu aib, ya. Tidak sampai haram, ya, istilahnya apa, makruh gitu, ya. Ya. Aib, ya, ma'ibun fi haqqi. Adapun kalau itu kesalahan itu dilakukan oleh orang yang baru belajar, masih awam, ya, min amatil muslimin, maka tarakal akmal, meninggalkan yang paling sempurna, ya, itu tidak masalah, wala syai'a alaih, ya, maka tidak berdosa. Jadi di sini yang perlu diperhatikan, ya, orang kalau baru belajar, ya, kesalahan itu dimaafkan. Ya. Mungkin dia belum mendapatkan pengucapan yang sempurna, tapi makhrajnya sudah betul, caranya sudah pas, ya, tapi belum sempurna, tidak mengapa, ya, selama dia ada kemauan untuk belajar. Namun yang jadi masalah kalau umpamanya dia menganggap itu yang sudah benar, ya, dan tidak mau belajar. Nah, baru di situ, ya, bisa dihukumi apa? Dosa, ya, bisa berdosa. Kalau umpamanya dia masih taraf awam, ya, baru belajar, tetapi sudah menganggap wah itu sudah cukup gitu, ya, maka ya bisa berdosa kesalahannya itu. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.